Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Pria sederhana Indonesia penjual gorengan, dicintai janda kaya raya. Asal Jepang, namaku. Alpin, usia 32 tahun. Lajang, penjual gorengan di sudut kecil kota Tokyo, Jepang. Tiap pagi, aku menggoreng tempe, tahu, dan bakwan di food stall. Mungil yang aku rakit sendiri dari kayu dan plat besi. Di antara deretan food truck modern, milikku memang tampak paling sederhana. Tapi aku tidak malu, tidak pernah. Setiap hari, aku membawa bahan-bahan segar dari pasar Nishiki. Tempe hasil fermentasi sendiri. Tahu aku beli dari kedai tua milik kakek asal Kyoto. Sedangkan sayuran untuk bakwan, aku potong rapi pagi-pagi sekali sebelum berangkat, jualan. Aku buka jam 10 pagi, tutup jam 4 sore. Pelangganku kebanyakan orang Indonesia yang bekerja di sini. Sisanya, orang Jepang yang penasaran atau sudah pernah mencicipi gorengan sebelumnya. Harganya aku buat murah, sekadar cukup untuk bayar sewa kamar, makan sehari-hari, dan kirim sedikit uang ke kampung. Hari itu, langit cerah. Musim semi baru mulai. Bunga sakura bermekaran. Orang-orang banyak yang keluar rumah. Lalu datanglah seorang wanita. Bukan wanita biasa. Rambutnya disanggul rapi. Pakai kimono modern. Wajahnya tenang. Tapi jelas sekali ia orang berada. Tangannya memegang anjing pudel kecil berwarna putih. Dia berdiri di depan gerobakku, mengamati, tidak bicara. Aku tersenyum, menyapa pakai bahasa Jepang. Selamat siang. Mau coba gorengan Indonesia? Dia memandangi bakwan yang baru aku angkat dari wajan, lalu menunjuk tempe goreng. Apa ini? Ini tempe. Fermentasi kedelai. Enak. Dia mengangguk. Saya coba satu. Aku bungkus dengan kertas coklat. Dia mengambil dari tanganku, lalu mencicipi pelan-pelan. Diam sebentar. Matanya menatapku. Ini enak sekali. Aku hanya tersenyum. Namamu siapa? Alpin. Alpin, kamu dari mana? Indonesia. Dia mengangguk. Aku Yuriko. Aku kaget. Nama itu tidak asing. Beberapa waktu lalu aku dengar dari pelanggan lain tentang janda kaya yang punya rumah besar dekat Taman Ueno. Konon dia dulu istri pemilik restoran ternama yang meninggal akibat kecelakaan. Tapi itu cuma kabar kabur. Aku tidak menaruh curiga. Hari itu, Yuriko makan 3 gorengan. Tempe, tahu, dan bakwan. Lalu dia pergi tanpa banyak bicara. Tapi sejak itu dia datang hampir setiap hari. Awalnya hanya berdiri, kadang membeli 1 gorengan. Lama-lama, dia mulai duduk di bangku kecil yang aku siapkan. Kami mulai bicara. Dia tanya soal cara buat tempe. Aku ajarkan. Dia tanya, kenapa aku tinggal di Jepang? Aku jawab, karena dulu sempat ikut magang kuliner, tapi gagal buka restoran sendiri, lalu bertahan jualan makanan kecil-kecilan. Kenapa kamu nggak pulang ke Indonesia aja? Tanya Yuriko suatu siang. Aku jawab jujur. Karena kalau pulang sekarang, rasanya belum waktunya. Masih ada yang harus aku buktikan. Dia diam. Lalu tertawa kecil. Kamu orang aneh. Aku hanya mengangguk. Satu hari, seorang pelanggan Jepang lewat. Seorang pria muda pakai jas rapi. Ia melihat gorengan, lalu tertawa kecil. Makanan seperti ini tidak cocok di Jepang. Aku tersenyum. Tidak apa-apa, Pak. Makanan ini memang sederhana. Pria itu pergi dengan sinis. Tapi Yuriko, yang duduk di sebelah gerobakku, berdiri dan berkata lantang. Tapi rasanya lebih jujur dari makanan hotel bintang 5. Aku menoleh padanya, terkejut. Ia melirikku, lalu duduk lagi. Hari-hari berlalu. Aku mulai terbiasa dengan kehadirannya. Yuriko tidak pernah bicara tentang masa lalunya. Tapi aku bisa lihat, kadang-kadang dia termenung lama.
melihat ke arah pepohonan di pinggir jalan. Sampai suatu pagi, saat aku sedang mengangkat tempe dari wajan, dia bertanya pelan. "Kalau kamu punya kesempatan besar, kamu mau tetap jualan gorengan seperti ini?" Aku tertawa. "Kalau gorengan ini bisa bikin orang tersenyum, kenapa tidak?" Dia tidak jawab, hanya menatapku lama. Ada sesuatu di matanya, tapi aku tidak tahu apa. Hari itu, saat dia pergi, dia menoleh sekali lagi dan berkata, "Alpin, jangan pernah berubah. Tetap jadi kamu yang seperti ini." Aku mengangguk. Walau aku sendiri tidak tahu seberapa lama aku bisa bertahan jadi aku yang seperti ini. Yang aku tahu, sejak hari pertama dia datang ke gerobak, hidupku pelan-pelan berubah, dan aku merasa Allah sedang menuliskan bab baru dalam hidupku. Entah kemana arah ceritanya, tapi aku siap. Hari itu, Yuriko datang lebih pagi dari biasanya. Aku bahkan belum sempat memanaskan minyak. Dia berdiri sambil membawa keranjang rotan, seperti orang yang hendak belanja ke pasar. Wajahnya cerah, tapi sorot matanya beda. Ada semangat yang jarang aku lihat darinya. "Alpin, kamu sibuk hari ini?" tanyanya. Aku menoleh. "Masih nyiapin bahan, ada apa?" Dia mengangkat keranjangnya. "Temani aku ke pasar tradisional. Aku mau lihat tempat kamu beli sayuran buat bakwan." Jujur saja, aku tidak langsung setuju. Selama ini aku ke pasar sendirian. Naik sepeda tua, penuh keringat. Pasar tradisional di Tokyo itu bukan tempat mewah. Tidak cocok buat wanita seperti Yuriko. Tapi dia terus menatapku dengan ekspresi yakin. Akhirnya aku angguk. Setelah aku matikan kompor dan simpan bahan-bahan ke kontainer, kami berangkat. Aku dorong sepeda, dia berjalan di sampingku. Jalanan masih sepi. Matahari belum tinggi. Beberapa pemilik toko baru membuka pintu. Udara pagi dingin tapi segar. Pasar tradisional itu letaknya tak jauh dari gang tempat aku biasa jualan. Lorong-lorongnya sempit, ramai oleh para pedagang sayur, ikan, dan bumbu dapur. Bau amis, suara pedagang teriak-teriak, semuanya khas. Yuriko sempat berhenti sebentar, menatap sekeliling. "Aku belum pernah ke tempat seperti ini," katanya pelan. Aku tersenyum. "Kalau kamu tahan baunya, nanti kamu juga suka." Kami berjalan masuk. Aku menyapa beberapa pedagang yang sudah akrab. Ada ibu-ibu yang menjual wortel dan kol. Ada bapak tua yang menjual tepung. Beberapa kaget melihat Yuriko, tapi tak ada yang berani tanya. Aku memilih wortel dan kol, lalu minta potong kasar. Yuriko ikut memperhatikan. Sesekali dia bertanya soal kualitas bahan. Tangannya mencatat sesuatu di ponsel kecil miliknya. Aku jadi penasaran, katanya sambil memegang selembar daun kol. "Kenapa kamu nggak bikin usaha yang lebih besar saja? Kamu punya resep bagus. Rasa gorenganmu bisa dijual di restoran." Aku menjawab sambil membungkus sayuran. Modalnya tidak ada. Lagi pula, kalau terlalu besar, aku takut hilang kendali. Sekarang aku tahu persis tiap adonan itu seperti apa. Aku tahu siapa pelanggan yang suka tempe paling garing. Dia tertawa pelan. "Kamu terlalu jujur. Itu yang bikin kamu beda." Selesai belanja, kami duduk sebentar di bangku kayu dekat pintu pasar. Yuriko membuka botol air mineral, menawarkannya padaku. "Alpin," katanya tiba-tiba, "kamu tahu kenapa aku suka gorenganmu?" Aku menoleh. "Karena enak. Karena rasanya membuatku merasa hidup." Aku tidak mengerti maksudnya, tapi aku diam saja. Mungkin dia hanya sedang melamun. Tapi kemudian dia bercerita tentang bagaimana suaminya dulu punya restoran besar, namun mereka hampir tidak pernah masak sendiri. Tentang bagaimana rumahnya penuh pelayan, tapi kosong rasanya. Tentang rasa sepi yang tak bisa dibeli dengan uang. Sampai aku duduk di gerobakmu, makan gorengan panas, duduk di bangku kayu dan merasa tidak sendiri, ujarnya sambil menatap langit. Aku tidak tahu harus bilang apa. Rasanya janggal mendengar seorang wanita Jepang kaya bercerita seperti itu pada penjual gorengan. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak boleh bersikap lebih dari yang seharusnya.
Aku tetap harus jadi Alpin. Biasa saja. Saat kami hendak pulang, seorang pemuda mendekat. Wajahnya Jepang tapi gaya bicaranya kasar. Yuriko-san, dia mengenalinya. Lalu menatapku tajam. Kamu siapa? Suaranya tinggi. Matanya tidak suka. Yuriko berdiri pelan. Ini temanku. Namanya Alpin. Pemuda itu tertawa pendek. Teman? Kamu temenan sama tukang gorengan? Aku tetap diam, tidak terpancing. Aku sudah sering menghadapi orang seperti ini. Arogan, menganggap dirinya lebih tinggi karena pakaian, mobil, atau dompetnya. Yuriko menoleh kepadaku. Maaf, dia keponakanku. Namanya Ryu. Aku mengangguk. Ryu menatapku sekali lagi, lalu pergi sambil bersungut-sungut. Mungkin dia tidak suka Yuriko bergaul dengan orang sepertiku. Di perjalanan pulang, Yuriko tidak banyak bicara. Tapi langkahnya tetap tenang. Aku tahu dia sedang memikirkan sesuatu. Sebelum berpisah, dia berkata, "Kamu tetap saja jualan hari ini ya?" "Tentu. Gorengan harus tetap panas," jawabku. Dia tersenyum. Hari itu, saat aku kembali buka gerobak, ada rasa aneh dalam hati. Bukan karena pasar, bukan karena Ryu, tapi karena aku mulai sadar. Ada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, termasuk perasaan. Dan saat aku menata tempe ke dalam loyang, aku sadar satu hal. Hidup memang sederhana. Tapi orang-orang di sekeliling kita bisa membuatnya jadi rumit. 3 hari setelah kunjungan kami ke pasar, aku mendapat pesan dari Yuriko. Singkat saja. Maukah kamu datang ke rumahku sore ini? Aku ingin traktir makan malam. Awalnya aku ragu. Tidak enak rasanya datang ke rumah wanita sendirian, apalagi rumah itu milik janda kaya. Aku takut dianggap macam-macam. Tapi setelah kupikir, selama aku jaga sikap, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sore harinya, aku naik kereta ke daerah perumahan elit di pinggiran Tokyo. Tempatnya tenang, jalanannya bersih, dan rumah-rumahnya besar seperti villa. Rumah Yuriko ada di ujung jalan, berdiri megah dengan pagar kayu berukir, taman rapi, dan lampu taman yang baru menyala. Dia menyambutku dengan pakaian santai, baju longgar dan celana linen. Wajahnya segar, tanpa riasan berat. "Aku sendiri hari ini," katanya sambil mempersilahkan masuk. "Pelayan-pelayanku libur, jadi kita masak bareng." Aku hanya bisa tersenyum. Dapur rumahnya sangat besar. Ada rak-rak bumbu lengkap, kompor listrik, dan gas, serta meja panjang dari marmer. Tapi yang paling mencolok adalah satu rak khusus berisi bahan-bahan Asia Tenggara. Ternyata dia membeli tempe dan tahu dari pemasok yang sama denganku. "Aku mau belajar bikin gorengan versi kamu. Mulai dari nol," katanya sambil mengambil baskom dan tepung. Selama 1 jam kami memasak bersama. Aku mengajarinya cara memotong sayur untuk bakwan, mengaduk tepung, dan menakar air supaya adonan tidak terlalu encer. Ternyata dia cepat belajar. Beberapa kali kami tertawa karena adonannya terlalu cair atau bakwannya gosong. Saat kami duduk di meja makan, aku merasa seperti tamu istimewa. Bukan karena makanannya. Itu cuma gorengan dan sup tahu buatan kami. Tapi karena suasananya. Tidak ada formalitas. Tidak ada kesenjangan. Hanya 2 orang duduk dan menikmati sore. Lalu bel pintu berbunyi. Yuriko berdiri. "Tunggu sebentar." Dari tempatku duduk, aku bisa mendengar suaranya, dan suara yang satunya lagi. Suara pria. Aku mengenalnya. Ryu. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi nada suara Ryu tinggi. Setelah beberapa menit, Yuriko kembali masuk. Di belakangnya, Ryu ikut masuk tanpa diminta. "Jadi ini tukang gorengan yang bikin kamu sibuk akhir-akhir ini?" katanya sambil menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Aku berdiri. Tidak ingin duduk seperti orang tak tahu diri. "Nama saya Alpin," kataku sopan. Ryu mendengus. "Orang ini bukan kelasmu, Yuriko. Kamu terlalu banyak bergaul dengan orang jalanan." Yuriko menatapnya tajam. "Dia tamuku, dan kamu tidak diundang. Om dan tante akan kecewa kalau tahu kamu dekat dengan orang seperti ini,"
lanjut Ryu. Kamu pikir bisa hidup normal dengan orang yang bahkan tidak punya mobil? Aku mulai kesal, tapi tetap diam. Tak perlu membalas orang arogan dengan kemarahan. Ryu, kata Yuriko tegas. Kalau kamu kesini cuma untuk merendahkan orang, lebih baik kamu pulang. Dia hanya mau hartamu, ujar Ryu sinis. Lihat saja nanti. Setelah itu dia pergi, meninggalkan ketegangan yang menggantung di udara. Yuriko duduk kembali. Wajahnya lelah. Maaf, aku tidak menyangka dia akan datang. Aku duduk perlahan. Tidak apa-apa. Dia menatapku. Kamu marah? Aku menggeleng. Aku sudah sering diperlakukan seperti itu. Di Indonesia, di Jepang, sama saja. Orang kaya kadang merasa bisa menentukan siapa yang layak berteman dengan siapa. Tapi aku percaya, yang menilai seseorang bukan dompet, tapi hati dan perbuatannya. Dia terdiam, lalu pelan-pelan tersenyum. Itulah kenapa aku ingin mengenalmu lebih jauh. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi hatiku berdebar. Sore itu berubah jadi malam, dan obrolan kami berlanjut sampai lampu-lampu rumah mulai redup. Sebelum aku pulang, Yuriko memberiku kotak kecil berisi sisa gorengan. Aku tidak tahu seperti apa masa depan, katanya. Tapi aku ingin kamu tetap jadi kamu, Alpin yang sederhana. Jangan berubah. Aku mengangguk. Dalam hati, aku tahu hidupku akan berubah. Tapi aku akan berusaha tetap seperti yang dia harapkan. Sederhana, jujur, dan tidak arogan. Hari itu aku datang lebih pagi dari biasanya. Udara masih dingin. Kabut tipis menggantung di jalan, dan suara sepeda lewat jadi satu-satunya musik. Pagi. Gerobak gorenganku kutarik pelan ke tempat biasa di pinggir jalan dekat taman dan deretan food truck. Sejak peristiwa di rumah Yuriko 3 hari lalu, pikiranku tidak tenang. Aku berusaha tetap fokus bekerja, tapi omongan Ryu terus terngiang. Di kepala, dia cuma mau hartamu. Aku tahu siapa diriku. Seorang penjual gorengan. Tidak lebih, tidak kurang. Tapi bukan berarti aku berhak dianggap hina. Aku sedang merapikan loyang saat seorang pria paruh baya datang menghampiri. Wajahnya ramah, dan bahasa Jepangnya terdengar sopan. Dia mengaku dari stasiun televisi lokal. Katanya, dia sering mendengar tentang gorengan Indonesia yang dijual seorang pria di kawasan food truck. Kami ingin buat liputan kecil untuk acara kuliner, ujarnya. Kalau boleh, aku mengangguk. Tak ada salahnya. Mungkin ini bisa menarik pelanggan baru. Liputan itu berjalan sederhana. Mereka memotret proses memasak, mewawancaraku sebentar, dan mencicipi tempe goreng yang baru matang. Setelah itu mereka pergi sambil tersenyum dan berterima kasih. Tapi menjelang siang, suasana berubah. Seseorang datang membawa bensin. Aku tidak tahu siapa. Wajahnya tertutup masker dan topi. Orang itu berdiri tak jauh dari gerobakku, memperhatikan. Lalu tiba-tiba, tanpa banyak bicara, dia menyiramkan bensin ke bagian belakang gerobak dan menyalakan api. Api menyala cepat. Aku panik. Orang itu lari sebelum aku sempat melihat wajahnya. Aku berusaha memadamkan api dengan air dari ember cuci tangan. Tapi itu tidak cukup. Orang-orang mulai berteriak, membantu seadanya. Untungnya, petugas food truck terdekat punya alat pemadam. Kami berhasil menghentikan api sebelum membakar seluruh gerobak. Tapi, sebagian rusak. Loyang gosong. Rak bumbu hangus. Stiker gorengan Indonesia terbakar separuh. Polisi datang tak lama setelahnya. Mereka mencatat kejadian, mewawancarai saksi, dan memasang garis pembatas. Aku duduk di trotoar, lemas. Hari itu aku tidak jualan. Menjelang sore, Yuriko datang. Dia tahu dari berita lokal yang menayangkan kejadian itu. Liputan kuliner yang tadi pagi direkam ternyata ditayangkan cepat. Disusul cuplikan berita tentang kebakaran gerobak. Alpin, katanya sambil berjongkok di sebelahku. Kamu tidak apa-apa? Aku mengangguk, tapi jelas mataku merah. Dia menggenggam tanganku. Kita laporkan ini ke pengacara. Aku curiga siapa pelakunya. Aku tidak jawab, tapi di kepalaku,
Aku tahu juga siapa yang patut dicurigai. Kamu bisa tinggal di rumahku sementara, lanjutnya. Aku tidak akan biarkan kamu sendirian di saat seperti ini, aku menggeleng. Aku tidak bisa, Yuriko. Itu bukan tempatku. Dia menatapku. Alpin, kamu tidak perlu merasa rendah diri. Rumahku terbuka buat orang baik sepertimu. Tapi aku tetap menolak. Aku memilih tidur di kamar sewaan kecilku malam itu, meski gerobakku rusak dan tidak tahu harus mulai dari mana besok pagi. Malamnya aku berdoa. Lama. Ya Allah, kataku pelan. Kalau ini ujianmu, beri aku kekuatan. Jangan biarkan aku membenci. Jangan biarkan aku membalas dengan kebencian. Aku hanya ingin hidup tenang, jujur, dan halal. Keesokan paginya, aku kembali ke tempat jualan. Tapi hanya untuk melihat sisa gerobakku yang kini dibawa ke sisi belakang food court. Aku duduk di bangku kayu, menghela napas panjang. Tiba-tiba seseorang memanggil namaku. Aku menoleh. Seorang pria Jepang dengan baju rapi dan wajah tenang berdiri sambil membawa map. "Kamu Alpin?" katanya. "Iya," jawabku ragu. Dia membuka map dan mengeluarkan selembar surat. "Saya perwakilan dari keluarga besar Tanaka. Ada sesuatu yang harus kamu baca." Aku membaca surat itu pelan-pelan. Isinya mengejutkan. Dalam waktu dekat, kamu akan dipanggil untuk menghadiri pertemuan keluarga. Karena salah satu dari kami merasa kamu telah mencemarkan nama baik keluarga. Aku menatap pria itu. Apa maksudnya? Dia hanya menjawab singkat. Karena kamu dekat dengan Yuriko-san. Dan tidak semua orang di keluarga Tanaka menyukai itu. Undangan itu tidak seperti surat biasa. Kertasnya tebal, berembos, dan di bagian atas tertera lambang keluarga Tanaka yang aku baru lihat pertama kali. Isinya sopan tapi dingin, seperti seseorang yang mengajakmu minum teh sambil menyiapkan racun di cangkir. Aku tidak langsung menjawab. Kertas itu kuletakkan di meja kecil di kamar sewaanku yang sempit. Pikiran ini sibuk sendiri. Bertemu keluarga Yuriko bukan hal yang pernah aku bayangkan, bahkan saat kami mulai sering berbicara dan saling terbuka. Tapi diam-diam aku tahu, cepat atau lambat ini pasti terjadi. Dunia mereka dan duniaku terlalu jauh. Mungkin kami berdua saling cocok, saling jujur. Tapi orang-orang di sekeliling kami, belum tentu. Sore harinya, aku duduk di taman dekat gerobakku yang terbakar. Tempat itu sudah dibersihkan, tapi bekas gosong masih terlihat di lantai. Yuriko datang seperti biasa. Kali ini tanpa mobil mewah atau pengawal. Dia pakai sweater hitam sederhana, rambutnya dikuncir. Dia duduk di sebelahku. "Aku dengar kamu terima undangan dari Paman Fuji." Aku mengangguk. Apa maksudnya? Dia orang paling berpengaruh di keluargaku. Setelah ayah meninggal, dia yang urus semua aset dan tradisi keluarga. Yuriko menarik napas. Dia juga yang paling tidak suka aku dekat dengan orang luar, apalagi orang asing. Dan aku, orang asing itu, kataku pelan. Yuriko mengangguk pelan. Matanya menatap ujung sepatu. "Tapi kamu harus datang, Alpin. Kalau kamu tidak datang, mereka akan bilang kamu pengecut. Atau lebih buruk, penipu. Aku tidak suka dipaksa. Tapi aku juga tidak mau jadi pengecut. Maka malam itu aku siapkan satu-satunya kemeja terbaik yang aku punya, yang biasanya kupakai saat ke masjid di musim panas. Kemeja putih polos. Bersih. Rapi. Bukan jas mahal, tapi cukup sopan. Hari pertemuan itu datang. Aku naik kereta bawah tanah, menuju kawasan elit Tokyo, tempat rumah keluarga Tanaka berada. Sepanjang jalan, aku berzikir dalam hati, bukan karena takut, tapi supaya tidak sombong. Rumah itu besar, bergaya Jepang klasik. Pagar kayu tinggi, halaman batu, pohon cemara dipangkas sempurna. Aku disambut pelayan yang membungkuk, mempersilakan masuk. Di dalam, ada 8 orang duduk di ruang tatami. Pria dan wanita semua berpakai kimono. Mereka melihat ke arahku seolah aku bukan manusia, tapi kasus sosial. Yang duduk paling tengah adalah pria tua, berambut putih rapi, wajah tegas. Itulah Paman Fuji. "Selamat datang, Alpin-san," katanya. Aku membungkuk sopan.
Terima kasih telah mengundang saya. Tanpa basa-basi, mereka mulai bertanya. Bukan basa-basi seperti apa kabar atau bagaimana kabarnya di Jepang, tapi pertanyaan seperti, berapa penghasilanmu per bulan? Kamu yakin tidak hanya mengincar harta Yuriko? Kenapa kamu tidak menikah dengan perempuan Indonesia saja? Aku jawab sebaik mungkin, dengan tenang, dengan jujur. Aku katakan, aku hanya ingin hidup tenang, bekerja halal, dan tidak pernah berniat mengambil apapun dari Yuriko. Sampai akhirnya Paman Fuji berkata, tapi kamu harus sadar, Alpin-san. Kamu bukan siapa-siapa di negeri ini. Kamu hanya tukang gorengan. Kami, Tanaka. Aku mengangkat kepala, menatap matanya. Dan kali ini aku tidak menunduk. Maaf, Fuji-sama. Saya memang tukang gorengan. Tapi saya tidak malu dengan itu. Gorengan saya dibeli orang setiap hari. Mereka senang. Mereka bilang rasanya enak. Dan selama saya tidak mencuri, tidak berbohong, dan tidak mengambil yang bukan hak saya tidak takut siapapun. Suasana ruang itu hening. Paman Fuji menatapku lama, lalu mendengus kecil. Kau boleh pergi. Aku membungkuk. Terima kasih atas waktunya. Ketika aku keluar dari rumah itu, langkah kakiku ringan. Entah mereka akan menerima aku atau tidak, itu urusan nanti. Tapi hari itu, aku tahu satu hal. Martabat tidak ditentukan oleh gelar keluarga atau jumlah uang. Martabat datang dari cara kita berdiri dan menjawab hinaan tanpa perlu membalas. Malamnya, Yuriko menghubungi. Aku dengar semuanya, katanya. Aku tersenyum. Kamu masih mau makan gorengan dari tangan tukang ini? Dia tertawa kecil. Selalu. Hari itu, langit Tokyo cerah sekali. Tidak ada awan gelap. Angin berhembus pelan. Bunga-bunga sakura yang mulai gugur beterbangan pelan di udara, seperti daun-daun tipis di dalam mimpi. Di halaman belakang rumah Yuriko yang luas dan rapi, semua orang sibuk mempersiapkan pernikahan. Aku berdiri di balik jendela kamar tamu, mengenakan jas hitam pinjaman dari tetangga lamaku, Pak Matsuda, yang dulu pensiunan tukang potong rambut. Jas itu tidak baru, tapi cukup rapi. Kupakai dengan bangga. Di bawah sana, meja-meja kayu dihias bunga, makanan tradisional Jepang tersusun rapi, ada juga satu pojok kecil tempat gorengan khas Indonesia. Yuriko ingin semua tamu tahu apa yang aku jual dulu. Katanya, kita tidak harus menutupi masa lalu. Justru itu yang bikin cerita ini lengkap. Aku menoleh ke arah cermin. Di balik pantulan itu, aku hanya lihat seorang laki-laki biasa. Tak ada gelar, tak ada warisan. Tapi hari itu aku merasa kaya. Bukan karena rumah besar atau pesta mewah. Tapi karena ada perempuan yang melihat aku apa adanya. Dan tetap mau bersanding. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Aku turun ke halaman. Para tamu sudah mulai berdatangan. Orang-orang dari keluarga Yuriko mengenakan kimono elegan. Teman-temanku dari pasar, sesama pedagang kaki lima, juga datang. Mereka pakai pakaian sederhana, tapi wajah mereka penuh tawa. Aku belum melihat Yuriko. Katanya dia akan muncul saat musik khas Jepang dimainkan dari belakang. Jadi aku menunggu di altar kecil yang terbuat dari kayu ceri, ditemani pendeta pernikahan dan 2 saksi. Lalu, tiba-tiba suasana hening. Bukan karena musik dimulai, tapi karena seseorang masuk ke halaman. Seorang pria tinggi besar, berwajah asing, rambut sedikit memutih, memakai setelan jas biru tua. Semua orang menoleh. Dia berjalan pelan, lurus ke arahku. Di belakangnya ada 2 orang Jepang tua dari keluarga Yuriko. Salah satunya adalah Fuji-sama. Aku berdiri tegak, mencoba tidak tegang. Tapi jantungku berdetak kencang. Pria itu berhenti di depanku. Menatap lekat-lekat, lalu mengulurkan tangan. Namaku Thomas, katanya dalam bahasa Jepang yang agak kaku. Ayah kandung Yuriko. Aku terdiam. Lalu perlahan, kuangkat tanganku menyambut salamnya. Alpin. Dia menatapku lama, lalu mendekat sedikit. Aku tidak pernah hadir dalam hidup Yuriko sejak dia masih kecil. Aku dan ibunya bercerai, lalu aku kembali ke Inggris. Tapi dia putriku.
dan aku mendengar semuanya. Tentang kamu, tentang rencana kalian. Dan aku datang bukan untuk merusak. Aku cuma ingin melihat langsung apakah lelaki yang akan menikahi putriku memang pantas. Aku menatap matanya. Tidak ada arogansi di situ. Hanya rasa ingin tahu dan sedikit rasa bersalah. Kalau ayah ingin tahu apakah saya pantas, saya tidak tahu harus jawab apa, kataku, jujur. Tapi saya janji akan jaga dia, bukan dengan uang, tapi dengan hati. Thomas tersenyum, lalu menepuk pundakku. Kalau begitu, saya tidak punya alasan untuk melarang. Tak lama kemudian, musik khas Jepang mulai dimainkan. Yuriko muncul di antara pintu kayu rumahnya. Dia mengenakan kimono putih dengan bordiran emas. Wajahnya tenang, senyumnya tidak berlebihan. Saat dia berjalan mendekat, semua orang berdiri. Hari itu, di tengah bunga sakura dan cahaya matahari pagi, kami mengucapkan janji. Janji sederhana, tapi dalam. Saling jaga, saling hargai, dan saling percaya. Setelah acara selesai, aku duduk di pojok tenda sambil makan tempe goreng. Teman-temanku berebut mengambil tahu. Bahkan Fujisama, yang awalnya tidak suka aku, mencicipi bakwan dan berkata, ternyata tidak buruk. Aku tertawa. Yuriko duduk di sebelahku, menyandarkan kepala di pundakku. Jadi, hidup barumu dimulai sekarang ya? Tanyanya. Aku mengangguk. Iya, tapi satu hal tetap sama. Apa itu? Aku tetap tukang gorengan. Hanya saja sekarang, tukangnya punya istri. Kami tertawa kecil. Dan di bawah langit Tokyo yang cerah itu, aku tahu, Allah tidak pernah tidur. Dia melihat semua perjuangan. Tidak penting dari mana kita datang. Selama kita jujur, sabar, dan tidak arogan, maka jalan kita akan dibuka. Lambat tapi pasti.